Semaestro apapun di Jepara tidak berani terbuka secara terang-terangan. Mesti sana apa pintar-pintar yang merendah untuk menikahkanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Den Hasan, masih dalam podcast di channel Ekosistem Arena. Nah, kali ini Den Hasan akan ditemani oleh teman bincang yang luar biasa, expert dalam bidang seni rupa, juga dia lulusan dari Institut Seni Yogyakarta, ISI Jogja, Sewon, ISIS Sewon. Jangan salah, Nah, saya juga itu teroris. Nah, siapakah dia? Nah, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Dia adalah Kang Roni Syakroni, atau yang lebih dikenal dengan Roni Lantang. Iya. Assalamualaikum, Kang. Oh, wes lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Sebelum kilaf terjadi, saya mohon maaf. Iya. Dan nanti Disclaimer. Terakhir, ya mohon maaf. Iya, ini disclaimer. Ini adalah perbincangan. Temanya apa, Dan? Temanya Kita bincang-bincang berbual-bual tentang apa? Aku suara ngobrol. kita akan ngobrol Bikin tentang ruang segala hal Tak eksis. tentang ya Kang Roni, perjalanan Kang Roni berkesenian di Jepara, kemudian membawa sampai menjadi seorang ayah, dan nanti dan hal-hal yang lainnya. Tetap pertanyaan yang pertama itu, bagaimana kabar Kang Roni? Alhamdulillah. Tidak bisa merepresentasikan bagaimana bahagianya saya sebagai seorang ayah. Dulu ya aku tidak sadar, ora terima cek tadi ayah. Saya iki lho tak terima, rambutku putih mas aku. SMA. Mas aku kancaku ya anakku iki ya kanca SMA aku. Ora muda. Kedewasaan. Anaknya sekarang usianya berapa? Satu SMK itu dulu. Berarti sekarang 16 tahun lah ya. Iya. Ya pokoknya dia sudah ngobrol-ngobrol saya ya. Mau bikin KTP. Coba persoalannya KTP Jepara pada Jogja. Mesti Jogja. Ini persoalan teori. Dan nggak penting untuk anak-anak sekarang karena geografi kayaknya sih ya penting ya penting, tapi harus mempertahankan negara kesatuan. Ya sak nyari bumi sak tebah apa ngono kae aja satria nek bathuk. Sak dumuk bathuk sak nyari Sak nyari bumi sak gemuk bathuk, aja sampai nyulik. Jadi secara mulai dari mana ya? Kultur dan kesenian ya, budaya dan kesenian yang membesarkan aku. Iya, mulai dari Kang Roni, kemudian belajar kesenian. Ya seperti kebanyakan Jepara, saya ya dibesarkan diajari ya pilihan tani, ngukir, nukang. Ngetek iku ya mewah. Hanya ora iso, listrik karo ngono. Jadi yang diajarkan saya, ini bicara yang diajarkan ayah dulu ya, keluarga. Pertama adalah pertarungan terbesar ya di subuh. Karena ya ingatan sih banyak, tapi pertarungan terbesar anak dan ayah gitu. Ideologi ayah dan seorang anak yang bandel itu kan. Ayah selalu keluar agungnya. Sekarang biyen kemarahan, sekarang ya agung karena itu dari Kanjeng Nabi ternyata. Sholat subuh sampai sekarang saya membuat patung ya, subuhku dipatok ayam dalam konteks saya berkesenian, berkarya seni rupa. Terus dalam konteks bahasa untuk pelampiasan dan menguras, sebenarnya menguras yang cara mudah dan enjoy, murah gitu kan, Android. Puisi subuh
Ya, itu Tak kan ada yang dari- memperhatikan, kita apa. runtut Kang, kita harus runtut dari perjalanan. Anjen aku Memang wong tidak karo tadi. untuk tanya. Ya tak pandu Nek Kang. ana kowe ning ya Ini aku tak pandu. bisa tekan Makanya kan saya sebagai presenter. Muria. Nah, ini kan dari pilihan berkesenian adalah apa namanya, memang karena lingkungan yang ada di Jepara memang memungkinkan Kang Roni untuk apa namanya, melakukan pekerjaan nata atau mengukir atau mematung, bertani dan sebagainya. Itu dan didukung oleh sekolah di SMK. Ya jujur saja saya tidak berbakat. Jadi Avandi bilang saya berbakat dan beruntung. Aku ya kategori ya beruntung, kalau ya beruntung ya bersyukur kan. Tapi daripada teman-teman yang lain di kampung, daya tangkap belajar itu saya rendah. Maca nata gampangane ya. Kancane entuk loro aku entuk siji. Kancane sak lembar aku entuk rong lembar, aku entuk sak lembar. Maca Itu di kecepatan speed gitu. Itu di usia Muda, muda kecil. di langsung kemudian bertemu dengan kegiatan komunitas kesenian pertama kali di Jepara tahun berapa kan? Gini, nata itu ya memang Menatakan pekerjaan wajib yang diwajibkan supaya dalam konsep keluarga itu dibekali keterampilan. Iya, life skillnya. Pilihannya boleh nata, boleh nungkang, boleh dua-duanya, boleh tiga-tiganya sama tani. Ya. Karena di Jawa kan tidak ada spesialisasi, profesionalitas kan kabeh iso. Kemudian Kang Roni masuk kepada komunitas kesenian di Jepara pertama kali itu tahun berapa dan di mana? Saya pertama kali seneng gambar itu SD. Kuwi wis mau lewat Kang. Oh iya, aku cek kudu cerita. Ora iku romantisme indah. Aja suwi kok. Nek wis Ini 30 menit kok Kang. Oh. Durasinya. Kesenian ya ngene. Pertama kali komunitas yang diikuti di Jepara. Ya pameran Nyantrek kan, pernah nyantrek katanya di tempatnya Pak yang Utoyo. pertama kenal teman Komunitas semik yang diisi, kemudian info-info dodolan banyak, terus dengan teori-teori dibawakan buku teori, malah kacau karena berbenturan semua cuma teori. Kemudian belajar sendiri, ketemulah saya dengan pameran 97 kalau nggak salah, Casima di gedung Casima ya, 97 ya. Di gedung BP7 atau apa? Apa sih yang sekarang jadi PLN ini? Ya mungkin itu, saya kan nggak tahu. Itu kan pameran anak isi. Kena isi yang di terus sini. Kenallah saya dengan Pak Utoyo. Kemudian di situ diwacanakan konsep. Ya paham blas wong anjen. Itu masih SMA atau sudah lulus? Sudah lulus SMA, tapi saiki cah SMA SD wis ngerti konsep. Zaman kae retine ya keterampilan nata. Ya ora sadar nek iku seni. Ya sampai sekarang orang-orang mungkin teman-teman yang memang profesinya mungkin tidak peduli atau tidak penting seni apa ora, yang penting dadi duit begawe iki ya tidak punya kesadaran untuk berkarya kemudian dipresentasikan ke publik. Ngopo ta ndak iragat dadak ngono-ngono bareng. Karena intinya dadi duit boros. Ya mbok iki tafsirku. Oke, 97 pameran. Kemudian yang momen yang paling berkesan, paling memukau itu gelar budaya yang diadakan Waluyo Hadi CS dan bersaudara itu. Tahun berapa? Kalau boleh. Tahun 2000 kalau saya ingat, kaosnya itu pernah dapat hadiah karena jadi asisten Pak Ud. Ya lalu kan, maksudnya lalu. Mas di situ ketemu seniman-seniman yang ora kayak Canata ngono. Pameran kok ning grumbul-grumbul. Jadi gelar budaya 2000 yang diadakan Pak Wal dan saudara-saudara kawan-kawan CS-nya itu adalah konsep yang tertunda ketika menggelar drama gong kemudian dibatalkan oleh pemerintah. Ya mbuh oleh siapa? Aparat Cetha yang berkuasa mungkin. Ya aku sih
ora ngerti sistem ngono. Intinya bahwa di situ saya mengenal perspektif seni itu yang lebih luas, bahwa ada seniman dari Surabaya bermain gong, musik, pertunjukan, nggak butuh penonton kan ngacak panggungnya, dan banyak seniman dari pertunjukan seni rupa ya tidak harus di galeri, pertunjukan ya tidak harus ditonton. Nah ini enak ora ditonton tapi iso medsos. Ya ini kan sing nonton aku mbek wong telu mbok pira, dan mereka khusyuk kaya wong ibadah. Konsep mereka sudah ibadah. Jadi disitulah kemudian saya terlibat kerja-kerja praktis dengan Pak Wal. Kemudian diskusi intan dengan Pak Ud. Pak Ud menekankan pada struktur karena bangunan seni rupa untuk kuda pada konteks hari itu, untuk konteks hari ini yang manusia, bahwa manusia itu 8 kepala itu ideal menurut Barat. Nah, Asia ya ora sampai ngono, tetep pahlawane ya digawe sing gagah ben ora mergo niru bentuk aslinya, tapi jiwa besarnya, kewibawaannya, kemuliaannya itu yang digambarkan. Kemudian ada ini mengalor ngidul apa sih? Ya. Konteks kesenian nanti akan saya arahkan. Nah kemudian saya memilih jalur seni itu kemudian dari cita-cita terpukau oleh wong-wong sing pinter-pinter. Nah, pas presentasi nak semik wong isi rutine ya nyentuh mereka cah semik melebune nang isi, nak ra isi ya UNJ. Adalah sing progresif kok isi dengan idealismenya ngono ngiming-imingi. UNJ sing dadi gururan ke kuliah menang. Anjen wis pengen tak dimingi-mingi kan. Mangkat. 0 rupiah iki jadi iso. Mbok melipar-melipir Pak Udin pada gitu. Pak Ande Karya pengen nang Jogja jadi sangoni. Ora ada. Tahun berapa itu? Keinginan untuk kuliah. Pasca Jepara Merupa pertama 2003. Itu kemudian punya keinginan untuk kuliah lagi, melanjutkan pendidikan kesenian lagi kan gitu. Sampailah di Jogja. Ya sebenarnya cita-cita yang tertunda. Lulus isi, lulus semik. Aku pengen kan ngisi. Tapi untuk undangan Borobudur Tourism School. Lali isi. Bareng wis lulus sekolah pariwisata. Bahasa berarti pernah undangan dari Borobudur Tourism School. Masa aku Borobudur apa ngono kan tak cetha wong jenenge SMA kan galau ngono ya, arti cita-citane apa. Pokoke cita-cita aku tertinggi ya lulus isi. Ra arti S2 ngono ya ra arti wong listrik ngono aja lah. Profesor ya ra. Tapi berat pernah sekolah wisata juga Kang Roni. Tes lulus. Oh, tes masuk terus gitu. Membaca kurikulum. Bahasa asing 3. Inggris yang ngapok-ngapoki wong deh, ono Mandarin, ono Jepang, moe, Pak, rasido. Lho kowe kan kepengen isi. Wah, rasido. Aku pengen isi wae. Akhirnya tertunda sampai 8 tahun, wis jenuh kerja. Ya ada alasan yang sangat subjektif, personal, sehingga aku menghabiskan waktu dan lupa dunia real itu dari gunung ke gunung, dari puncak Sangolikur ke puncak-puncak yang lain. 2003 Jawa Tengah, ngono ada tafsir tekan Himalaya kan repot. 2003. Ora, iku ngene. Yang gunung-gunung itu ya Malah itu. Malah lama ya 97. Iya, enggak maksudnya di antara gunung-gunungan itu istimewa, ora ada cita-cita. Enggak punya cita-cita. Kayak ono sing ngejar Langsung gawe. ada punya konsep bikin Jepara Merupa. Ini enggak. Dengan pertanyaan saya kan dijawab. Engko sing lupa tak sebutkan karena aku durhaka kalau enggak menyebutkan sosok iki sebentar. Iya, ini loh. Ngene lho. Kalau sosok ini enggak tak sebutkan, aku durhaka karena siapa? Orang yang memberi aku ruang untuk PKL sehingga aku jatuh cinta patung menurut cerita. Oh iya. Karena lukis Rapahayu sing tandai itu cat larang. Nah, iki patung iki, patung padha dia letak rantai payu. Pak Suhud. Jadi pencipta kursi kepiting yang mengajari aku jaran kuda. Kemudian aku nembung nyantrek di tempatnya disuruh. Itu masih SMK waktu itu. Berarti. Iya, PKL. PKL. Terus
sebelum ketemu Pak Wal. Terus aku ikut muridnya Pak Nasrib di Senen. Mulai itulah aku dengan ya kangelan kan jajan sing apik. Iya. Sampai Ikut tukang kompetisi takon. bla bla. takon sebenarnya angel lah. Sampai ya bergelut dengan kayu, Nah, tukaran ada sampai punya mencapai bikin Jepara Merupa 1 itu siapa yang mendorong kemudian sampai terjadi peristiwa ya kalau Jepara? siapa yang mendorong nanti Dan ya maksudnya itu kerja Karena kolektif atau gimana? sebenarnya kolektif karena kita berkumpul di satu komunitas kur namanya dengan konsep ya rano ketua ya rano anggota ya sing kumpul ya anggota metu ya oleh ora ya oleh ngono. Jadi selama ini konsep keseniannya dititik beratkan ke pertunjukan sebagai orang-orang yang seneng seni rupa. Kenapa kok di acara seni rupa dulu khusus seni rupa? Akhirnya diskusi lah kita jadi event yang berbau seni rupa atau khusus seni rupa rakyat tanggo di prakteknya ya melibatkan seni yang lain. Jepara Merupa, kemudian aku harus menyebutkan nama meskipun penggagasnya dari KUR itu yang menyebutkan nama untuk dipakai sampai ke-8 yang terakhir. Itu adalah Mudah-mudahan terakhir Pak. Kang Roni Terus lah. ya. 2 kali ya? Sampai. Jadi aku 1 kali Satu pertama kali langsung ada copet yang aku ngalami itu di Magelang tempat di luar kota. Terus yang aku alami sendiri copet itu kaget aku ada anak muda numpang so nguri-nguri Jepara Merupa. Oke, berhenti dari stop Terus Haryadi yang punya konsep Jepara Merupa tapi gagasannya dari KUR. Ya. Nama Jepara Merupa dari Gus Haryadi. Kita ini sejarah. Ya, hentikan di situ. Kemudian 2003 berangkat ke Jogja itu atas dasar keinginan kuliah atau karena memang tertarik dengan kuda sembrani? Bukan. Oh, itu lebih pada intrik-intrik pernik-pernik dari itu. Ya, bonus. Ya, jenenge film nek ora ana cintane kan. Ya apapun resikonya ya kepiye ya. Takdir ra iso menghindar. Kalau sampean takdir kalau wis ngene iki, engko nek lagi naksir takdirmu bojoku ngono ya. Karyane sampean kan kuda sembrani. Berarti sampean itu Durno berarti kan? Bukan. Durno itu kan bukan mencintai sembrani dan itu, mengeluarkan swatama. Itu tafsir orang boleh apa saja atau tidak itu. Tapi yang saya representasikan tentang kuda itu sebenarnya saya ingin menggali sejarah Ratu Kalinyamat dengan Arya Penangsang. Kenapa yang diagungkan di Kemanten itu Arya Penangsang, kemudian di sini yang diagungkan Kalinyamat. Kidul mek lor itu beda tafsir, beda narasi. Bahkan lor mek wetan ya narasinya beda. Oke. Terus ngene, kita luruskan, bukan kuda sembrani, tapi kuda yang dipakai Arya Penangsang karena hitam mulus itu namanya Gagak Rimang. Kemudian Senopati Majapahit yang paling agung anak Arya Wiraraja yang karena tidak sepakat dengan Baginda yang mulia itu melarikan diri ke Lumajang. Ronggolawe itu juga kudanya Gagak Rimang yang sekarang dibuat patung di Tuban. Jadi oke, Gagak Rimang pakai sayap jadi sembrani itu bebas, tapi aku berhak meluruskan dan ya ora usah aja kok ya udah bebas maksudnya tafsir itu memperkaya. Nah, itu sudah perdebatan itu memperkaya. Kita cukup di situ. Ya nek ana ngono aja ora stop. Ya ini kan harus cara nganu anyar. Ini kan kok enggak sampai-sampai. Oke, ya iki mandet paran-paran. Dari Jogja kemudian di situ perjalanan menjadi seorang ayah dimulai. Perjalanan seorang ayah, kesadaran bahwa saya harus berjuang di Rumah Sakit Sarjito dan
karena nggak punya kamera dan kebetulan fase semester awal ya seket, dan saya bikin buku sejarah anak saya, bahkan di tulisan pengantar, ayah punya cara sendiri untuk mencatat sejarahmu. Jadi tak jelaskan dira iki apa, orang yang peka itu isinya, cerdas intelektualnya, lantang ya berani meneriakan idealnya kayak namanya kebenaran. Ternyata sekarang kebenaran ini ya absurd, ya bisa bener ya bisa salah, malah rasa rembuk ngono. Kemudian acaranya ini rada keliru kan. Acaranya itu kaya kiai ngono, dadi ana sing dijengake Habib apa ngono ya jan sastrane lemah, tapi karena aku lebih apa ya, aku seneng nek wong berilmu ngono ya. Intine wong berilmu aja ya. Oke, udah itu. Langsung sekarang father and child adalah menjadi salah satu tema pertama Memeden apa namanya Balda Kedung. Itu nah, artinya alam bawah sadarmu masih cinta Memeden Gaduh Kebo daripada kamu mencintai Balda Kedung. Hanya sedikit intrik salah kata terus kue pilingan Kebo. Ini berarti tandanya kangen ke sama sana. Aku sudah ke sana, ora ketemu ojek. Kebo ya njen ojek. Iya, langsung Lakone gimana ya tadi? Oh ngene. Saya orang yang bimbang. Aku iki sapa? Bimbang iki ora wis suwe, tapi tak wisi wae lah. Sing ana wae iki. Ya gini. Itu berawal dari aku memuja bapakku yang aku saksikan ini ya istiqomah di akhir hidupnya, rakyat lagu aku buat temenan sing diceritain wong aku kan rak menangi. Ya anjen jenengan menungsa ya anak-anak apa wis tak terima. Juga begitu aku sekarang menjadi sosok ayah yang dulu itu jealous ketika lahir lantang itu. Aku rak kagum kan, udut kan masalah. Aku iki sapa? Kayak 100% kagum lantang. Aku kayak bukan siapa-siapa. Untung wis mlebu isi ya. Ora lulus ya ora apa-apa, wis tercapai cita-cita. Nah, cita-cita tercapai kan bingung. Nah, karena semangat dari awal pengen masuk dunia kesenian, apa itu kembali. Ini perannya sudah beda. Dulu lajang dengan semangat dari Jepara. Tiba-tiba so dadi anak ngono kuwi ya. Caranya iku ya jodoh kaya kesandung. Ya menang kesandung tapi matu temenan ora iso dilok. Tapi ya aku menghargai. Inilah saya. Proses ya. Jadi aku baru menyadari bahwa bentuk kasih sayangnya ini ya berubah seperti itu. Iya. Baru tak sadari dan moyok kedokok ya aku melakukan. Terus ngene. Kesadaran untuk menjadi ayah kembali karena sempat saya error sampai pada tataran pertanyaan mati apa sih. Akhirnya aku kangen eleng aku di anak ning Jogja. Itu yang membuat dua pertanyaan untuk mengakhiri hidup itu atau meneruskan hidup, layak atau tidak hidup diteruskan itu, sampai aku berpuisi dibahas berkali-kali kan. Intinya Roni sudah mati, Roni baru terus berpuisi ngadopsi para nyatet ungkapan Jenderal Sudirman bahwa Jenderal Sudirman boleh sakit, jenderal besar nggak pernah sakit. Tak ganti aku tak personalisasi, jadi Roni Lantang boleh sakit, seorang ayah nggak pernah sakit, tapi sih tetap loro yang mikir anak. Anjen misalnya anak ngei kewajiban ya anjen keterbatasan, dengan nekat itu anjen dan Jogja. Karena aku merasa punya yang saya perjuangkan itu hari ini apapun hari ini lah untuk anakku itu yang membuat aku ini ya segar bugar, orang merasa sakit meskipun secara kedokteran dan kesehatan ya jelas-jelas loro. Dan hari ini Lantang sudah berkumpul kembali dan sudah apa. Nah ini Kang terakhir Kang ini sedikit menyinggung kesenian Jepara ya. Ini segmen terakhir. Ini kan sebentar lagi tanggal 21 itu
ada musda di Kabupaten Jepara yang kesekian lah. Ini pandangan Kang Roni terhadap musda-musda yang dilakukan oleh teman-teman dan untuk kesenian Jepara yang akan mendatang bagaimana? Ya iya ya, mestinya sih aku mikir begitu ana pengumuman dari Mas Robi di Facebook. Ya paling aku ora diundang, punya cacat sosial. Tapi aku sudah tidak punya harapan pada yang tua-tua siapapun. Harapanku adalah Den Hasan, Copat dan ya sespesies itu software baru yang sudah melek dunia karena semaestro apapun di Jepara tidak berani terbuka secara terang-terangan, mesti sana pelintut ya merendah untuk meninggikan mutu sudah biasa. Bahkan ya wes realitanya nang Jepara ya begawe. Ya itu teman-teman, realitanya di Jepara adalah mbogawe. Demikian perbincangan dengan Kang Roni Lantang yang super istimewa. Mungkin ini sudah 1 jam kita berbicara. Sampai ketemu di podcast berikutnya dan dengan bintang tamu yang lainnya. Saya Den Hasan, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kontribusi.